Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonia Sari Putri. Di sini saya akan mereview beberapa materi pada mata kuliah Pola dan Arsitektur Perangkat Lunak. Oke, materi yang pertama ini sudah saya buatkan PPT untuk kita mempermudah ya dalam mereview materi kali ini. Jadi materi pertama yang akan kita bahas adalah layer patterns. Materi yang akan kita bahas pada bab layer patterns adalah yang pertama arsitektur patterns, yang kedua ada layer arsitektur, ada layer patterns dan layer of isolation, yang terakhir ada kelemahan. Arsitektur patterns. Arsitektur patterns adalah konsep atau aturan yang telah terbukti efektif dalam merancang arsitektur perangkat lunak, memiliki sifat yang lebih konkret dan spesifik untuk menangani masalah dalam suatu sistem. Merupakan sebuah metode untuk merancang struktur aplikasi atau sistem yang dapat diadaptasi berbagai konteks. Jadi arsitektur patterns membahas tentang masalah spesifikasi yang mungkin timbul dalam sebuah struktur, serta memberi solusi dan menjabarkan secara rinci bagaimana komponen interaksi harus disusun untuk fungsionalitas tertentu. Yang kedua, layer arsitektur adalah pola desain yang mengorganisir sistem perangkat lunak ke dalam lapisan-lapisan fungsionalitas yang terpisah. Setiap lapisan bertanggung jawab atas jenis tertentu dari fungsi atau tanggung jawab sistem, dan setiap lapisan berinteraksi dengan lapisan yang berdekatan secara hierarki. Lapisan-lapisan tersebut termasuk presentasi, logika bisnis, dan akses data. Pendekatan ini memisahkan tugas-tugas sistem menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih terdefinisi. Hal ini akan memudahkan kita dalam pemeliharaan, pengembangan, dan pengujian. Selanjutnya, jenis klasifikasi komponen ini memudahkan untuk membangun model peran dan tanggung jawab yang efektif ke dalam arsitektur, dan juga memudahkan untuk mengembangkan, menguji, mengatur, dan memelihara aplikasi menggunakan pola arsitektur ini. Jadi, layar arsitektur memisahkan tugas menjadi beberapa lapisan yang setiap lapisan memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga semua lapisan akan terdefinisi dan mudah dipelihara. Selanjutnya, di dalam gaya arsitektur layar berlapis terdapat layar n-tier. Pola berlapis n-tier adalah pendekatan dalam desain arsitektur perangkat lunak di mana sistem diorganisir menjadi beberapa lapisan fungsional yang terpisah, seringkali disebut dengan tier. Nah, setiap tier memiliki tanggung jawab tertentu dan berinteraksi dengan tier lainnya melalui antarmuka yang telah ditentukan. Jadi pada pola ini bisa berguna untuk memisahkan lapisan, melakukan pengeditan, dan akan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Di dalam layar arsitektur juga terdapat clean atau onion patterns, yaitu sebuah pendekatan perangkat lunak yang menekankan pada pemisahan dan isolasi komponen-komponen sistem ke dalam lapisan-lapisan yang berbeda. Dalam pola ini, inti dari sistem atau domain ditempatkan di dalam lapisan-lapisan terdalam yang dikelilingi oleh lapisan-lapisan lainnya, yaitu mewakili infrastruktur, antarmuka pengguna, dan logika aplikasi. Jadi lapisan ini tuh lebih sering dikenal dengan bawang ya, atau lebih bahasa mudanya itu clean. Tujuannya untuk menciptakan sistem yang lebih bersih, terpisah, dan mudah untuk kita ubah. Kemudian ada layer of isolation. Konsep layer of isolation yaitu perubahan yang dibuat dalam satu lapisan arsitektur tidak berdampak atau mempengaruhi komponen lapisan lainnya. Perubahan diisolasi ke komponen di dalam lapisan dan memungkinkan lapisan terkait lainnya. Jadi lapisan presentasi tidak dapat mengakses langsung ke lapisan presentasi atau lapisan basis data karena terdapat konsep kunci atau yang bisa disebut
sebagai layer of isolation. Dalam arsitektur patterns ini terdapat juga kelemahan. Nah, kelemahannya adalah penentuan interface yang tidak mudah. Jika tidak dirumuskan dengan baik, maka bisa jadi menimbulkan overhead karena ada perulangan transformasi data, serta dapat juga salah penempatan tugas pada setiap layar. Nah, perubahan yang mempengaruhi beberapa lapisan dapat menjadi tantangan untuk diterapkan dalam sistem ini. Sekian pembahasan kita tentang materi arsitektur patterns. Nah, di sini saya menggunakan referensi yaitu Sistus dan PowerPoint e-learning mata kuliah pola dan arsitektur perangkat lunak.